Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Nah, jadi suatu sistem ekologis atau ekosistem diciptakan melalui interaksi hayati dan non-hayati. Dalam sebuah lingkungan ekosistem terdapat jaring-jaring yang saling berkaitan. Makhluk hidup yang di bumi memiliki peran masing-masing, mulai dari produsen, konsumen, maupun dekomposer. Jaringan-jaring makanan adalah sebuah proses makan-memakan yang terdiri atas beberapa rantai makanan. Dalam beberapa jenis ekosistem dapat terjadi beberapa rantai makanan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan menjelaskan mengenai hubungan antara seluruh konsumen dan produsen dalam sebuah ekosistem tertentu. Konsumen tertinggi seperti elang, beruang, serigala, dan harimau umumnya tidak dimangsa kecuali ditangkap oleh manusia. Konsumen tertinggi biasanya mati dan sisa tubuhnya akan diuraikan oleh pengurai. Agar lebih jelas, mari sama-sama kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Tapi sebelum kita membahas mengenai jaring-jaring makanan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang rantai-rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian proses makan-memakan dari urutan tertentu. Ada yang berperan sebagai produsen, ada juga yang berperan sebagai konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai-rantai makanan yang saling terhubung, tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Artinya, dalam jaring-jaring makanan, makhluk hidup dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan pertama antara kedua hal ini terdapat dalam urutan dan bentuknya. Jika rantai makanan mengikuti sebuah alur dan hampir dan selalu berurutan, sedangkan jaring-jaring makanan urutannya lebih kompleks karena menyangkut semua rantai makanan. Perbedaan kedua terletak pada organisme. Pada umumnya, rantai makanan hanya memiliki satu jenis makanan saja. Namun, dalam jaring-jaring makanan, konsumen dapat memiliki apa saja yang bisa dimakan. Dengan kata lain, bisa lebih dari satu jenis. Perbedaan ketiga terletak pada jumlah organisme, yaitu konsumen, produsen, dan dekomposer. Dalam rantai makanan, jumlah organismenya lebih sedikit, berbeda dengan jaring-jaring makanan yang memiliki jumlah organisme lebih banyak. Salah satu contoh jaring-jaring makanan yaitu jaring-jaring makanan yang ada di sawah. Sawah merupakan salah satu habitat yang terdapat makhluk hidup di dalamnya. Tentu saja banyak makhluk hidup di dalamnya akan membuat jaring-jaring makanan untuk bisa bertahan hidup. Misalnya padi dan rumput, ulat dan belalang, tikus ular, atau burung pemangsa sampai di dekomposer. Nah, jadi di dalam jaring-jaring makanan yang ada di sawah, padi dan rumput berperan sebagai produsen makanan untuk organisme lain. Padi dan rumput kemudian dimakan oleh ulat dan belalang. Kemudian hewan-hewan tersebut dimangsa oleh tikus yang berperan sebagai konsumen primer. Tikus kemudian dimakan ular atau burung pemangsa yang berperan sebagai konsumen puncak. Pengurai atau dekomposer akan mengurai ular atau burung pemangsa yang telah mati supaya nutrisi dan zat-zat yang terkandung bisa diserap kembali oleh tanah dan tumbuhan. Baiklah, itu tadi pembahasan singkat kita terkait tentang jaring-jaring makanan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Kami harap video ini bermanfaat untuk teman-teman dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Terima kasih.